Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurpadilah dengan NIM 29021500096, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Emotional Intelligence dari dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SH MH MM. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan dari sebuah perusahaan. Oke, langsung aja kita mulai. Emotional Intelligence mengenai analisa kepemimpinan leader perusahaan. Gaya kepemimpinan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan PT SMI. Kondisi politik dan ekonomi dewasa ini telah mendorong para pegawai untuk memberikan perhatiannya terhadap pengembangan kemampuan kerjanya. Dengan adanya inflasi ekonomi, gelombang resesi, dan pengurangan dalam alokasi pegawai, nilai efisiensi administrasi telah memberikan pengaruh yang sangat kuat. Pengaruh nilai efisiensi ini jika dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya, seperti keadilan sosial, responsivitas politik, maka efektivitas pegawai telah memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi pembangunan. Upaya-upaya perbaikan produktivitas telah mendorong pemahaman yang sangat kompleks dan bahkan pada motivasi kerja pegawai juga. Lalu di sini ada pengertian gaya kepemimpinan. Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Menurut Wessler and Meserik 1961, pengertian kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan. Lalu ada menurut Rauch and Behling 1984, kepemimpinan adalah proses memengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Lalu ada menurut Peppy Gores 1935, bahwa kepemimpinan adalah proses mendorong dan melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Lalu ada menurut Ole Robert G. Owens, menurut beliau mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu interaksi antar suatu pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. Pendapat ini menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses dinamis yang dilaksanakan melalui proses hubungan timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin atau seorang karyawan. Lalu di sini ada pentingnya seorang pemimpin. Yang pertama, agar tujuan organisasi tercapai di negara, daerah, organisasi, sekolah, perguruan tinggi, bank, industri. Semuanya butuh seorang pemimpin. Lalu yang kedua, agar yang dipimpin nyaman bekerja dalam mencapai tujuan bersama, tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, agar organisasi yang dijalankan ini yang dipimpin dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lalu yang keempat, agar memiliki teamwork yang kompak atau tim yang kompak, cerdas, dinamis, harmonis, atau seirama dan lincah dalam menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan serta dalam menanggapi aspirasi yang berkembang. Lalu kemudian di sini ada fungsi kepemimpinan. Apa aja? Yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan, bahwa seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendirinya, selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Lalu manfaatnya antara lain, yang pertama, perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk pedoman apa yang akan dilakukan. Kedua,
Perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Lalu yang ketiga, perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai. Lalu yang kedua ada fungsi penetapan visi. Seorang pemimpin yang senantiasa memiliki visi ke depan atau visioner berarti selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan perusahaan atau dirinya sendiri. Oleh sebab itu, seorang pemimpin ini harus peka terhadap perkembangan situasi, baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu yang ketiga, ada fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan loyalitas ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu, tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa seorang pemimpin ini harus loyal. Lalu yang keempat, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa melihat pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut acuan yang telah ditetapkan dalam rencana di awal. Lalu selanjutnya ada fungsi mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani. Sebagai pemimpin juga sebenarnya harus hati-hati ya dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus memikirkan apa yang akan terjadi jika ia mengambil keputusan tersebut. Nah, hambatan dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri, emosi yang tidak stabil, tidak percaya diri, takut dalam mengambil resiko, terbatasnya kecakapan pemimpin. Lalu yang kedua, faktor eksternal, tidak adanya dukungan dari orang yang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, terlalu banyak tekanan. Jadi seorang pemimpin itu sebenarnya tidak mudah. Lalu kita masuk pada poin pertama. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas juga bukan yang hal mudah. Salah satunya yang dialami PT SMI, perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur listrik atau elektronik. Pada bagian produksi dipimpin oleh seorang leader bernama Bu Tiur. Beliau adalah orang yang tegas ketika mengarahkan karyawan dalam pekerjaannya. Beliau adalah orang profesional ketika bekerja dan selalu melindungi karyawannya ketika dimarahi oleh wakil direktur. Dalam memimpin, beliau akan memberikan sebuah voucher belanja seharga Rp25.000 bagi karyawan atau anak PKL yang melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai target. Dalam dunia bisnis, perusahaan besar seringkali memiliki banyak pemimpin transaksional. Perusahaan telah memiliki posisi yang mantap di pasar dan mendorong pemimpin untuk meminta kepatuhan terhadap sistem di perusahaan. Mereka biasanya menetapkan target untuk dicapai. Jika bawahannya menunjukkan kinerja tinggi dan mencapai target, mereka mengapresiasinya. Jika tidak, mereka akan menggantinya dengan bawahan lain.
PT SMI ini merupakan perusahaan yang cukup besar dalam produksi barang plastik injection yang ada di Bekasi ini. Selain itu, menurut pengamatan saya sebagai penulis, pemimpin perusahaan ini menggunakan gaya kepemimpinan transaksional. Gaya transaksional ini cenderung pada aksi transaksi antara pemimpin dengan bawahan, di mana leader akan royal memberikan reward saat bawahan jika sukses melakukan atau menyelesaikan tugasnya dengan baik dan on time, sesuai kesepakatan di awal. Gaya kepemimpinan transaksional ini dijalani layaknya simbiosis mutualisme. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Ketika suatu tugas berhasil diselesaikan, anggota sesuai araham. Tentu hal ini menguntungkan pemimpin, dengan begitu bisa dibilang ia sudah memenuhi target. Lalu selanjutnya ada karakteristik utama dari gaya manajerial transaksional. Karakteristik yang pertama yaitu anggota akan berkontribusi melakukan yang terbaik ketika rantai komando jelas. Yang kedua, adanya iming-iming hadiah dan hukuman selalu memotivasi. Yang ketiga, mematuhi instruksi pemimpin adalah tujuan para utama anggota. Lalu yang keempat, bawahan perlu dimonitor dengan hati-hati untuk memastikan target terpenuhi. Lalu ada keunggulan kepemimpinan transaksional. Yang pertama, arah lebih jelas. Pemimpin menghubungkan misi dan tujuan organisasi dengan aturan dan prosedur standar serta target masing-masing bawahan. Mereka menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, mereka menggunakan imbalan dan hukuman. Yang kedua, hasil tepat waktu. Gaya kepemimpinan ini kemungkinan untuk mencapai tujuan jangka pendek secara cepat. Adanya motivasi penghargaan dan hukuman memungkinkan bawahan untuk bekerja sebaik dan secepat mungkin, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Yang ketiga, hasilnya konsisten. Pemimpin mempertahankan prosedur dan protokol yang sudah ada. Mereka secara aktif mengawasi pekerjaan bawahan mereka apakah telah memenuhi standar atau tidak. Mereka juga mengambil tindakan korektif untuk mencegah kesalahan yang lebih besar. Jika seorang bawahan melakukan apa yang mereka kerjakan dengan cepat, mereka akan mendapatkan hadiah. Jika tidak, hukuman akan menyusul. Selain keunggulan, terdapat juga kerugian kepemimpinan transaksional. Yaitu yang pertama, lingkungan kerja yang kaku. Motivasi untuk melaksanakan tugas adalah penghargaan dan hukuman. Itu membuat karyawan tidak memiliki insentif untuk lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, bawahan tidak memiliki ikatan emosional dan komitmen terhadap pemimpin mereka. Lalu yang kedua, pasif. Pemimpin melakukan intervensi hanya ketika bawahan bekerja tidak sesuai ekspektasi atau memenuhi standar. Mereka hanya berusaha menerapkan prosedur dan tidak memiliki pemikiran out of the box. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas rendah. Keduanya bukan prasyarat untuk memperoleh penghargaan. Bahkan, pemimpin seringkali mengabaikan ide inovatif jika itu tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang ada. Lalu yang keempat, ikatan emosionalnya rendah. Bawahan patuh jika ada uang atau setidaknya menghindari hukuman itu bukan karena komitmen tinggi terhadap visi bersama seperti dalam kepemimpinan transformasional atau karisma seperti pemimpin PT Surya Multindo Industri dalam menetapkan jam kerja yang harus dilaksanakan karyawan bagian produksi dan manajer mutu mulai bekerja dari pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore. Itu untuk shift 1. Dan untuk shift 2-nya dimulai dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Pemimpin PT SMI selalu mengawasi kegiatan proses produksi karyawannya. Pemimpin selalu menghimbau kepada karyawan bahwa setiap tindakan karyawan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Meskipun begitu, pemimpin PT SMI menyikapi karyawannya dengan objektif atau tidak dibeda-bedakan. Dari karyawan biasa hingga manajer perusahaan, semua mendapatkan perlakuan yang sama. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin,
Akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki inteligensi yang tinggi dan pendidikan umum yang luas. Lalu yang kedua, bersifat ramah, tamah dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Yang ketiga, bahwa seorang pemimpin berwibawa dan memiliki daya tarik. Yang keempat, sehat jasmaniah maupun rohaniah, fisik maupun mental. Lalu yang kelima, kemampuan analitis yang baik. Nah, yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, mempunyai kapasitas integratif. Yang kedelapan, keterampilan berkomunikasi. Pemimpin kalau tidak bisa berkomunikasi, gimana mau mengarahkannya? Lalu yang ke-9, keterampilan mendidik. Ke-10, personalitas dan objektivitas. Ke-11, jujur terhadap diri sendiri, atasan, bawahan, bahkan sesama pegawai. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Emotional Intelligence dari dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayotno, SH, MH, MM. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.